Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di Julianto Studio di bab listrik statis fisika ya. Nah, kita akan mempelajari rumus-rumus terkait listrik statis ya, yaitu yang pertama adalah gaya kolom. Gaya kolom bisa dicari dengan F, yaitu KQQ per R kuadrat ya. Kuat medan listrik kita bisa cari juga dengan E sama dengan KQ per R kuadrat, dengan hubungan gaya dan kuat medan adalah F sama dengan Q kali E. Energi potensial listrik adalah EP sama dengan KQQ per R. Potensial listrik pada satu titik ya adalah V sama dengan KQ per R. Dengan hubungan energi potensial dan V adalah EP sama dengan Q kali V gitu ya. Hubungannya. Usaha oleh potensial listrik W itu bisa dicari dengan Q aksen kali delta V. Hubungan potensial listrik dan medan listrik ya bisa dicari dengan V sama dengan E kali D. Hukum kekalahan energi mekanik dalam medan listrik bisa dicari dengan IP1 tambah IK1 sama dengan IP2 tambah IK2. Nanti akan kita dapat Q kali V1 ditambah setengah MV1 kuadrat ya sama dengan Q kali V2 ditambah setengah MV2 kuadrat ya. Ini V2 ya, V kecepatan. Oke, kita masuk ke kapasitor ya. Kapasitor adalah benda yang dapat menyimpan muatan listrik ya. Yang pertama adalah C sama dengan Q per V atau kapasitansi sama dengan muatan dibagi volt atau tegangannya. Kapasitansi memiliki lambang mirip kayak baterai tapi sama panjang ya. Nah, rumusan kapasitansi adalah C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Dengan D adalah jarak antar keping tadi ya. Jarak antar keping plus dan negatif tadi. A adalah luas menampang keping tersebut ya. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik di ruang hampa atau udara gitu ya. Nah, kalau ternyata di antara kapasitor tersebut ya bukan udara tapi ada bahan tertentu, maka E0 tadi kita ganti dengan E saja ya. Ya, nah dengan E kita bisa cari dengan cara ER dikali E0. E sama dengan ER dikali E0. Dengan E0 adalah konstanta ya. 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Energi potensial kapasitor kita bisa cari dengan W sama dengan setengah CV kuadrat. Oke. Untuk kapasitor yang telah disisipkan medium dielektrik tertentu ya, maka pengaruhnya bila baterai tetap dihubung dan dilepas adalah kalau baterai tetap dihubung, hubungannya ya tegangannya sama atau kan baterainya masih ada, maka tegangannya sama. Tetapi bila baterainya dilepas, maka muatan kapasitor yang akan menggantikan pekerjaan untuk memberikan daya ya. Berarti Q-nya yang sama. Untuk kapasitor bisa dirangkai secara seri dan paralel. Bila seri itu sifatnya muatan pada rangkaian sama ya. Jadi muatan tiap-tiap kapasitor sama. Sedangkan tegangannya merupakan penjumlahan antara tegangan masing-masing kapasitor tersebut. Sehingga seperti total kita bisa cari dengan cara seperti 1 tambah seperti 2. Untuk paralel kapasitor bila dirangkai, maka V-nya yang sama.
Q-nya merupakan penjumlahan. Ya. Sehingga C total kita bisa cari dengan cara C1 tambah C2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal pertama ya. Oke. Dari gambar di bawah ini hitunglah gaya kolom pada benda 3 yang disebabkan oleh benda 1, B gaya kolom pada benda 3 yang disebabkan oleh benda 2, C gaya total pada Q3 ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, kita mau mencari gaya kolom pada benda 3. Ya. Maka pada benda 3 saja yang kita gambar gayanya. Benda lain tidak perlu kita gambar. Nah, kita lihat benda 3. Benda 3 ada di posisi di sini. Ya. Ini benda 3. Oke. Nah, benda 3 itu dipengaruhi oleh benda 2 dan benda 1. Benda 3 muatan negatif. Benda 1 muatan negatif. Kita tahu muatan yang sama, negatif dengan negatif, itu akan bekerja gaya kolom yang tolak-menolak. Sehingga Q3 akan ditolak oleh Q1 ke kanan. Saling menjauh ya. Sehingga ini adalah F31. Gaya antara muatan 3 dan 1. Nah, muatan 3 itu kena pengaruh juga oleh muatan 2. Ya. Muatan 3 minus, muatan 2 plus, sehingga muatan 3 akan kena tarik mendekat ke arah Q2 sehingga mengalami gaya ke kiri. Ya, kita gambarkan ini F32 ya. Yaitu gaya antara muatan 3 dan muatan 2. Oke, sekarang kita hitung nih. Ya. Yang A. F31 kita hitung dengan cara kita masukkan K QQ per R kuadrat. Ya, rumus gaya kolom ya. Q-nya Q siapa? Q3 dan Q1. Jarak R-nya siapa? Ya, R jarak antara 3 dan 1. Oke, kita masukkan nih. K adalah 9 kali 10 pangkat 9 atau tetapan kolom. Q3 min 4 mikrokolom ya. Nah, kita masukkan. Ini kita mutlak ya. Untuk gaya kita mutlakkan. Ya. Q3 4 mikrokolom, mikro adalah 10 pangkat minus 6. Q1 8 mikrokolom, 8 kali 10 pangkat minus 6. R-nya berapa? Jarak antara 3 dan 1. Jarak antara 3 dan 1 adalah 0,3 kuadrat. Ya. Sehingga kita akan dapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 32 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat minus 2. Ya, ini kita bisa coret. Nanti kita dapat 32 kali 10 pangkat minus 1 ya. Atau kita dapatkan 3,2 Newton. Oke. Nah, kita lanjutkan yang B. F32. F32 kita cari dengan K Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Ya. K 9 kali 10 pangkat 9. Q3 4 kali 10 pangkat minus 6. Q2 3 kali 10 pangkat minus 6. R32 jarak antara muatan 3 dan 2 adalah 0,1 kuadrat. Ya, kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat minus 2. Ya. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 10,8 Newton. Nah, perhatikan F31 itu arahnya ke kanan gitu ya. Ya, kita lihat.
F31 itu arahnya ke kanan. F32 itu arahnya ke kiri. Nah, karena kedua gaya ini satu garis namun berlawanan arah, maka gaya totalnya atau gaya resultannya itu kita bisa hitung dengan cara kita kurangkan karena berlawanan arah ya. Maka kita ambil F31 sebagai arah positif, sehingga F31 kurang F32 sama dengan 3,2 dikurang 10,8. Kita nanti dapatkan minus ya, berarti totalnya itu ke kiri, minus 7,6 Newton. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan diklik di komentar ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya adalah dua muatan Q1 4 mikrokolom dan Q2 9 mikrokolom terpisah pada jarak 15 cm. Titik P terletak sedemikian sehingga kuat medannya sama dengan 0. Tentukan posisi titik P dari muatan Q1. Ini kita gambar dulu ya. Jadi kita gambar. Ini anggap ini muatan Q1. Ya, ini muatan Q2. Ya, terpisah pada jarak 15 cm. Muatannya sama-sama positif, ya. Muatannya sama-sama positif. Oke. Nah, karena muatannya sama-sama positif atau muatannya sama, berarti untuk menghasilkan kuat medan yang sama dengan 0, maka titik tersebut pasti terletak di antara mereka berdua atau pertengahan gitu ya. Nah, kita misalkan titik tersebut ada di sini misalnya. Ya. Berarti dari muatan Q1, titik tersebut kita anggap titik P, maka jaraknya kita lambangkan X misalnya ya. Nah, maka titik P ini terhadap Q2, maka jaraknya adalah 15 dikurang X gitu. Ya. Oke, 15 dikurang X. Nah, jadi kita masukkan ke rumus E ya. Jadi E total di titik P itu nilainya adalah 0. Ya. Nah, kita lihat sekarang kuat medan suatu titik itu bila dikarenakan muatan positif itu arahnya menjauh dari muatan tersebut. Jadi titik P oleh muatan Q1 itu arahnya akan menjauh dari Q1 sehingga ke kanan ya. Nah, ini adalah E1. Sedangkan untuk E2-nya titik P oleh muatan Q2 itu juga akan menjauh. Berarti arahnya nanti ke kiri, yaitu E2. Ya. Nah, maka untuk mencari EP atau E total di titik P, kita bisa masukkan E1 dikurang E2 sama dengan 0. Atau E1 sama dengan E2. Kita lanjutkan lagi. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ya, kita bisa coret K kiri dan kanan. Kita lanjutkan. Q1 kita masukkan 4 mikrokolom. Ya. R1-nya jarak muatan 1 ke titik P adalah X. Ya. Q2 9 mikrokolom. R2-nya adalah 15 kurang X kuadrat. Ya. Kita bisa coret sama-sama mikrokolomnya ya. Oke. Kita pindahkan posisi X kuadrat dan 9 ya. Sehingga 4/9 sama dengan X kuadrat per 15 dikurang X kuadrat. Nah, ini kita akarkan untuk menghilangkan kuadrat X tersebut ya. Ini kita akarkan di akar gitu ya.
Sehingga kita dapatkan 4 di akar 2, 9 di akar menjadi 3, X kuadrat di akar menjadi X, 15 dikurang X kuadrat di akar menjadi 15 dikurang X ya. Sehingga ini kita akan kali silang ya. 2 kali 15 kurang X jadinya 30 dikurang 2X sama dengan 3X. Sehingga kita dapatkan 30 sama dengan 5X ya. Dan X kita dapatkan 6 cm. Ya, nah kita dapatkan posisi titik P dari muatan Q1 adalah 6 cm. Gitu. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Segitiga ABC siku-siku di A dengan AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Sebuah muatan Q aksen sama dengan minus 10 pangkat minus 10 kolom akan dipindahkan dari titik C ke titik D yang terletak di pertengahan AB. Bila muatan A sama dengan 10 pangkat minus 10 kolom dan QB sama dengan minus 10 pangkat minus 10 kolom, tentukan A. Potensial listrik V di titik C, VC ya. Terus potensial listrik di titik D yang C, potensial listrik antara titik C dan titik D atau delta VCD gitu ya. Yang D besarnya usaha W untuk memindahkan muatan itu dari C ke D gitu ya. Oke. Nah, kita cari dulu VC gitu ya. VC. Nah, di titik C itu ada dua muatan yang menghasilkan potensial di titik C tersebut. Ya, yaitu muatan A sama dengan muatan B. Ya, D tidak berpengaruh karena D titik. Nah, jadi VC, V di titik C, kita bisa hitung dengan cara VA ditambah VB. Oke. Nah, kita masukkan rumus. V-nya adalah KQ per R. Ya, ditambah KQ per R. Untuk menghitung potensial, bila ada muatan negatif, negatifnya kita tetap masukkan gitu ya. Karena potensial adalah besaran skalar. Nah, kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya adalah QA-nya 10 pangkat minus 10 ya. Jarak RA-nya A ke C. A ke C adalah 3 cm, kita jadikan meter. Tambah 9 kali 10 pangkat 9. Dikalikan QB. QB-nya minus 10 pangkat minus 10. Per jaraknya B ke C ya. B ke C adalah sisi miring segitiga Pitagoras ya. Berarti 5 ya. Pitagoras 4 dan 3. 5. Oke. Nah, nanti kalau ini kita hitung, kita akan dapatkan ini kita coret ya, yaitu 3. Oke. Ini kita coret ya. 1,8 ya. Oke, nanti kalau kita hitung, ini hasilnya adalah ini dapatnya 30 ya. 30 dikurang 18 ya. Dapatnya adalah 12 volt gitu ya. Untuk yang B ya, di titik D, VD, potensial di titik D, itu juga sama ya. Ada dua muatan A dan B yang berpengaruh. Oke. Sehingga kita masukkan ya KQA per RA tambah KQB per RB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya.
QA-nya adalah 10 pangkat min 10. Jarak A-nya adalah A ke D ya. A ke D itu adalah, kalau ini 4 cm, berarti A ke D-nya adalah setengahnya ya, 2 cm. 0,02 meter ya. Ditambah dengan muatan QB-nya adalah minus 10 pangkat minus 10 ya. Per 0,02 jarak B-nya ke D ya. Jarak B ke D 0,02 juga sama. Sehingga ini kalau kita hitung nanti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 0 ya. Jadi hasilnya 0 volt gitu ya. Nah, beda potensial antara titik C dan titik D ya, atau delta VCD itu bisa kita hitung dengan cara VD kurang VC gitu ya. Nah, VD-nya adalah 0, VC-nya adalah 12. Nanti kita dapatkan minus 12 volt. Oke. Untuk titik D, usaha, itu kita bisa cari dengan W sama dengan Q aksen kali delta V, CD ya. Nah, Q aksen adalah muatan uji yang akan dipindahkan. Berarti muatan yang lain ya. Di sini Q aksennya adalah minus 10 pangkat minus 10. Berarti minus 10 pangkat minus 10 dikalikan delta VCD-nya yaitu minus 12. Sehingga kita akan dapatkan W atau usahanya adalah 12 kali 10 pangkat minus 10 Joule ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Beda potensial kedua keping 200 volt. Keping terpisah 10 cm. Awalnya proton berada di B dalam keadaan diam. Hitunglah kecepatan proton sesaat menumbuk A. Berapa percepatan gerak proton? Berapa waktu yang diperlukan untuk menumbuk A? Oke. Nah, kita tahu yang namanya proton itu punya tetapan ya. Tetapan Q, muatan, dan tetapan masanya M ya. Proton muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom plus ya. Oke, untuk masanya 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, kalau beda potensial antara kedua kepingnya 200 volt ya. Oke, kita cek dulu nih ya. Nah, kita lihat kalau di sini awalnya proton berada di B, berarti untuk B bisa bergerak ke A, maka keping si A harus negatif biar kena tarik ya. Dan keping si B harus positif biar kena tolak. Sehingga proton bisa bergerak ke kiri. Nah, sehingga keping B akan bermuatan positif dan keping A akan bermuatan negatif. Ya, garisnya pendek gitu ya. Nah, ini V-nya. Nah, yang namanya beda potensial itu berarti perbedaan potensial antara dua buah keping, antara keping positif dan negatif. Sehingga kita bisa anggap kalau beda potensialnya adalah 200 volt, maka kita bisa dapatkan, kita anggap ini adalah 200 volt dikurang 0 gitu ya. Sehingga untuk yang positif kita ambilkan ini 200 volt. Yang keping negatifnya kita anggap kepingnya 0 volt gitu ya. Nah, keping terpisah sejauh 10 cm ini adalah lambang dari D gitu ya. Atau distance ya, jarak. Proton berada di B dalam keadaan diam. Itu adalah lambang kecepatan ya. VB-nya 0 gitu ya. Hitung kecepatan proton sesaat menumbuk A. Nah, ini yang ditanyakan adalah VA gitu ya. Kecepatan pada keping A. Percepatan gerak proton itu adalah intinya adalah A. Acceleration. Berapa waktu yang diperlukan untuk menumbuk A? Waktu itu adalah time atau T ya. Oke. Untuk mencari kecepatan sesaat menumbuk VA, kita pakai hukum kekalahan energi mekanik. Kita pakai Q. Ya, kita jawab nih ya. Q dikalikan dengan V1 atau kita anggap V1-nya adalah VA ditambah dengan setengah
M VA kuadrat kecepatan ya, sama dengan Q kali VB ditambah setengah M VB kuadrat ya. Q kali V, V-nya potensial ya. Kalau setengah MV kuadrat berarti itu energi kinetik, V-nya kecepatan. Oke, kita masukkan Q kali VA ya. Berarti karena tegangan VA-nya 0, kita langsung masukkan aja ya, ini 0 ya. Ditambah dengan setengah MVA kuadrat. Oke, kita masukkan setengah kali M 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kali VA kuadrat sama dengan Q kali VB. Q 1,6 kali 10 pangkat minus 19, VB-nya adalah 200. Ditambah dengan, karena kecepatan VB-nya 0, ya, maka ini akan menghasilkan 0 juga ya. Kita langsung aja tulis 0 gitu ya. Sehingga kita bisa hitung nih, 1,6 sama 1,6 kita bisa coret, ya, kiri dan kanan. Sehingga kita dapatkan VA kuadrat itu sama dengan 2 di sini kita oper ke kanan ya. Jadinya 400 dikali 10 pangkat min 19 tambah 27 gitu ya. Sehingga VA kuadrat sama dengan 400 dikalikan 10 pangkat 8 ya. Kita dapatkan VA sama dengan 20 kali 10 pangkat 4 ya. 20 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, kita udah dapat tuh. Nah, bagaimana cari percepatan gerak protonnya? Nah, percepatan gerak proton kita bisa cari dengan hukum 2 Newton ya. Atau F sama dengan M kali A. Ya. Nah, F di sini adalah Q kali E gitu ya. Oke. Sama dengan M kali A. Di sini E di sini kuat medan listrik, kita bisa bongkar lagi Q kali V per D gitu ya. Sama dengan M kali A. Oke, kita lanjutkan. Ya. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya adalah 200 ya. D-nya adalah 0,1 meter. Masanya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kilo. Kita kalikan dengan A ya. Nah, kita akan dapat percepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 11 nantinya ya. Kita akan dicari nanti ya. 2 kali 10 pangkat 11 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan untuk menembus A, ya, kita bisa cari dengan rumus GLBB. Ya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Si proton itu akan menyeberang, akan menempuh jarak yang ini ya. Jaraknya itu yaitu jarak antar keping yaitu 0,1 meter. Kecepatan awalnya adalah VB gitu ya, VB-nya 0 ditambah dengan setengah AT kuadrat. A itu percepatan yang kita dapatkan tadi, 2 kali 10 pangkat 11 dikali T kuadrat gitu ya. Nah, ini kita bisa coret ya. 0,1 dikalikan 10 pangkat minus 11 jadinya ya, sama dengan T kuadrat. Sehingga T kuadrat kita akan dapatkan adalah 10 pangkat minus 10. Sehingga T sama dengan 10 pangkat minus 5 sekon. Ya. Oke. Oh, sorry di sini 10 pangkat minus 12 ya. Oke, saya ralat nih ya. Ini 10 pangkat minus 12
Ya, ini jadinya 10 pangkat minus 6 ya. Oke, 10 pangkat minus 6 sekon. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan saya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki dua plat ukuran 2x3 yang terpisah sejauh 2 mm. Kapasitor dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Setelah kapasitor penuh, lalu hubungan diputuskan dari baterai. Berapakah kapasitansi kapasitor bila di antara plat berisi udara? B. Muatan pada tiap plat. C. Kapasitansi kapasitor bila di antara plat disisipi kertas. Bila permitivitas relatif ER-nya sama dengan 3. D. Beda potensial di antara plat setelah disisipi kertas. E. Permitivitas bahan dielektrik. F. Kuat medan listrik sebelum dan sesudah disisipi kertas. Oke, kita hitung ya. Untuk kapasitansi kapasitor bila di antara plat berisi udara. Itu kita hitung berarti C0 ya. Di sini C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 kita tahu nilainya udah pasti ya, konstanta ya. Yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. A luasnya adalah 2 kali 3 ya. Dijadikan meter persegi yaitu 6 kali 10 pangkat minus 4. D jarak antar kepingnya adalah 2 mm. Dijadikan meter ya, atau 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah ini kalau kita cari pakai kalkulator, itu akan kita dapatkan, saya cek dulu ya pakai kalkulator tuh, 8,85 dikalikan 6 dibagi 2 didapat 26,55 kali 10 pangkat minus 12 min 4 itu minus 16 ditambah 3 dari bawah ya, sehingga dapatnya 2,65 atau 26,5 kali 10 pangkat minus 13 ya, atau 2,65 kali 10 pangkat minus 12 farad, satuannya F ya. Oke, kita lanjutkan ya, muatan pada tiap plat. Muatan itu lambangnya adalah Q ya. Q bisa kita cari dengan cara C kali V ya, karena ini muatan yang kita hitung pada kasus awal, kita anggap ini Q0 aja ya. Q0 sama dengan C0 kali V0 gitu ya. Nah, C0 nya kita masukkan 2,65 kali 10 pangkat minus 12 dikalikan dengan V0 nya yaitu 6 ya. Ini ya, 6 volt. Oke, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah 15,9 kali 10 pangkat minus 12 kolom gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang C sekarang. Kapasitansi kapasitor bila di antara plat disisipi kertas. Yang C. Untuk menjawab yang C, itu kita bisa cari dengan cara C aksen sama dengan E aksen dikali A per D gitu ya. Oke. Nah, atau kita bisa juga kita bongkar nih. C aksen sama dengan E aksen adalah ER dikali E0 kali A per D ya. Nah, kita tahu bahwa E0 A per D itu adalah C0 ya. Nah, kita langsung masukkan saja. Sehingga C aksen sama dengan ER-nya adalah 3 dari soal ini ya. Ada di soal tuh ER-nya. Sehingga 3 dikalikan dengan C0, 2,65 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 7,95 sorry saya pindahin ya, 7,95 kali 10 pangkat minus 12 farad.
Oke. Nah, beda potensial di antara plat setelah disisipi kertas. Nah, di sini ini kan hubungannya diputus tuh. Nah, bila hubungannya diputuskan, maka berlaku hubungan Q-nya sama, ya. Q aksen sama dengan Q0. Oke. Nah, sehingga kita cari Q aksennya adalah, kita dapat Q0 ya. Q aksennya tadi, kita isi dulu Q aksennya adalah C aksen kali V aksen gitu ya. Q0-nya kita dapat dari jawaban B, yaitu 15,9 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Nah, C aksennya kita masukkan yang tadi 7,95 dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan 7,95 kali 10 pangkat min 12 dikalikan V aksen ya. Oke, V aksen sama dengan 15,9 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga kita akan dapatkan V aksennya itu sama dengan 2 volt gitu ya. Oke, permitivitas bahan dieelektrik atau lambangnya E aksen itu bisa kita cari dengan ER kali E0 atau permitivitas relatif dikalikan dengan E0-nya ya. ER-nya kita dapat tadi dari soal adalah 3, soal C ya. E0-nya tetapan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Maka kita akan dapatkan E aksennya adalah hasil kali tadi yang ini ya, 2,65 kali 10 pangkat minus 11 gitu ya. Satuannya C kuadrat Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung kuat medan listrik sebelum dan sesudah disisipi kertas? Nah, untuk menghitung kuat medan listrik sebelum dan sesudah disisipi kertas, kita hitung dulu. Yang sebelum itu lambangnya E0. E0 cara ngitungnya adalah V0 per D. Ya. V0-nya adalah dari V0-nya udah, V0-nya dari soal ya, yaitu 6 volt ya. 6 volt. Oke, ini V0-nya. D-nya jaraknya adalah 2 mm ya. Sehingga kita dapatkan 3000 volt. Oke. Untuk menghitung E aksen sesudah disisipi kertas ya. E aksen sama dengan V aksen per D ya. V aksennya kita dapat tadi udah di sini 2 volt ya. Sehingga kita cari dengan cara 2 dibagi D-nya tetap 2 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapatkan 1000 volt di sini. Oke. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.